Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iman Maulana dengan NIM 08011825300015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program UTS yang ke-8, menghitung jumlah siswa dengan nilai tertinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program ke-8 lah. Kita akan membaca pada algoritma dan deskripsi program. Program dimulai dengan mendeklarasikan variabel n yang digunakan untuk menyimpan jumlah data nilai n, data nilai yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian program mendeklarasikan sebuah array bernama nilai dengan ukuran n untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Program meminta pengguna memasukkan n buah nilai ke dalam array. Setelah semua nilai dimasukkan, program akan mencari nilai terbesar dari array tersebut. Nilai terbesar pertama kali diasumsikan sebagai elemen pertama array, yaitu nilai 0. Kemudian program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen array dengan nilai terbesar sementara. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai tersebut akan menjadi nilai terbesar yang terbaru. Setelah nilai terbesar ditemukan, program melakukan perulangan kembali untuk menghitung beberapa kali. Nilai terbesar tersebut muncul ke dalam array. Lalu jumlah kemunculan nilai terbesar kemudian disimpan dalam variabel jumlah. Terakhir, program menampilkan nilai jumlah ke layar, lalu program selesai. Nah, seterusnya menjelaskan pada program tersebut, yaitu dengan memulaikan program, mendeklarasikan variabel n, input nilai n, deklarasikan array nilai n, input n buah nilai ke dalam array, set max sama dengan nilai 0 sebagai nilai terbesar sementara, lakukan perulangan dari i sama dengan 1 sampai n dikurangi 1. Jika nilai i lebih besar dari max, maka max sama dengan nilai i. Deklarasikan variabel jumlah sama dengan 0, lakukan perulangan dari i sama dengan 0 sampai n dikurangi 1. Maka kita akan melakukan pengecekan jika nilai i sama dengan max, maka jumlah plus. Tampilkan nilai jumlah. Lalu program selesai. Baiklah, saya akan menjelaskan pada program C++ di aplikasi CodeBlock. Kita akan memanggilkan library IOStream agar bisa menggunakan input dan output. Lalu supaya tidak perlu menulis std sebelum cout dan cin. Nah, yang ini dikhususkan untuk fungsi utama tempat program mulai dijalankan. Lalu integer n ini untuk variabel menyimpan jumlah data. Bagian ini menerima input jumlah data dari pengguna tersebut. Lalu yang ini mendeklarasikan array untuk menyimpan bilangan. Nah, ini melakukan perulangan untuk memasukkan elemen array. Dan ini menginput nilai ke dalam array. Lanjut, ini untuk menyimpan nilai pertama sebagai nilai maksimum sementara. Dan ini dikhususkan untuk perulangan untuk mencari nilai maksimum tersebut. Dan ini mengecek apakah jika ditemukan nilai n yang lebih besar, maka nilai maksimum diperbarui. Nah, ini integer jumlah sama dengan 0 untuk menghitung jumlah kemunculan nilai maksimum tersebut. Lalu melakukan perulangan untuk menghitung kemunculan nilai maksimum. Jika nilai sama dengan maksimum, maka tambahkan jumlah kemunculan, yaitu jumlah plus. Selanjutnya menampilkan jumlah kemunculan nilai maksimum tersebut. Nah, kita akan lakukan pada boolean running tersebut. Kita akan membuat 5 nilai, yaitu nilai 87, nilai 100, nilai 89, nilai 100, nilai 90, dan hasilnya adalah 2. Nah, kita akan ngecek lagi pada input yang kedua lagi. Saya minta itu banyaknya 7 nilai. Maka kita tulis 87, 99,
89, 99, 90, 90, dan terakhir 70. Maka hasilnya juga tetap 2. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan pada flowchart tersebut. Flowchartnya seperti ini. Yang memulai itu adalah start, lalu menginput n, lalu melakukan pencaca nilai n max sama dengan nilai 0, maka jumlah sama dengan 0. Kita melakukan for, yaitu is to n. Setelah itu kita melanjutkan menginput for-nya itu adalah input n dan i++ sampai perulangan yang akan melaju. Dan melakukan false, kita akan turun. Nah, i sama dengan 1 to n, ini adalah yang flowchart yang keduanya, untuk mengecek apakah nilai i lebih besar dari max. Jika max, maka mencetak nilai i atau melakukan proses nilai i, maka melakukan i++. Jika tidak bisa, maka ke i++ lagi untuk membuat baru. Kita akan ke bawah lagi untuk melakukan for yang ketiga atau yang terakhir, yaitu i sama dengan 0 to n. Maka kita mencetak jumlah plus, kita menjumlahkan jumlah plus i++ dan ke n. Nah, pada psidoku tersebut ini melakukan variabel integer dari n, nilai n, max, dan jumlah. Lalu program memulai. Nah, ini untuk menginput pada nilai n, dan ini untuk melakukan perulangan i diisi 0 to n dikurangi 1, dan ini untuk menginput nilai i-nya tersebut, dan ini menyelesaikan pada n4. Seperti ini for-nya. Maka kita melakukan max diisi atau pencaca tersebut, ini melakukan for lagi, yaitu i diisi 1 to n kurangi 1. Jika nilai i lebih besar dari max, maka max diisi nilai i. Lalu program if selesai. Nah, dan program for juga udah selesai. Nah, selanjutnya kita melakukan pencaca lagi, yaitu jumlah diisi 0. Maka for i diisi 0 to n dikurangi 1. Jika nilai i sama dengan max, maka jumlah plus. Maka program if selesai dan program for selesai. Maka kita akan mencetak jumlah, lalu program selesai. Nah, penjelasan tadi kita akan menginput pertama saja, yaitu n sama dengan 5, yaitu nilai 87, 100, 89, 190. Sama seperti tadi yang kita pada build running di code blocknya. Nah, mencari nilai terbesarnya, yaitu 87. Maka bandingkan antara 100 sama max. Sama dengan 100, paling besar adalah 100. Jika membandingkan 89 diisi tetap 100, tetaplah 100. Sama seperti ini, tetaplah 100 sampai selesai. Nah, menghitung kemunculan nilai terbesarnya. Jika 87 tidak sama dengan 100, maka jumlahnya adalah 0. 100 sama dengan 100 sama dengan jumlahnya 1. Maka 89 tidak sama dengan 100, maka jumlahnya 1 tetap. Dan jika ini sama 100 sama dengan 100, maka jumlahnya 2. Maka output tersebut adalah 2. Sama seperti kita yang input yang pertama tadi, input kedua itu tuh sama aja sama penjelasan input pertamanya, bahwa hasilnya juga itu adalah outputnya 2. Dan program keduanya seperti ini ya. Ini seharusnya itu 7 bukan 8, tapi tidak apa-apa. Baiklah, sekian penjelasan mengenai program saya ini. Untuk informasi lebih lanjut atau jika ada masukan terkait materi ini, bisa hubungi saya melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.